Rupanya RK Suswono ini ditinggalin oleh pendukungnya. Jadi kami ketemu dengan beberapa narasumber, termasuk juga di internal PKS. Jadi PKS ini merasa ditinggal sendirian untuk bekerja di Jakarta. Iya. Mereka hanya bekerja dengan timnya RK, sementara partai lain nggak gerak. Nah, itulah makanya merasa ditinggalin gitu loh. PKS itu adalah pemenang di Jakarta. Pemenang di Jakarta. Nah, ketika mereka ditinggalkan, apakah ini berdampak signifikan untuk penggalangan dukungan oleh mereka ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pilkada DKI sepertinya semakin menarik ya. Walaupun di situ tidak ada kehadiran dari Anies Baswedan, tapi ternyata ada sisi lain yang dipandang oleh para pengamat dan juga para pemilih di DKI Jakarta untuk terus mengamati bagaimana perkembangan dari pemilihan kepala daerah ini. Nah, hal ini semakin menjadi seru karena memang partai pemenang, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, sepertinya tidak memberikan efek yang signifikan kepada calon yang dipilihnya, yaitu Ridwan Kamil. Karena memang menurut survei yang terbaru, itu perkembangan suara dari Ridwan Kamil itu bukannya makin berkembang, malah makin menyusut. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian banyak orang, termasuk diantaranya adalah wartawan dari Tempo, di mana media yang sangat disegani oleh pemerintah yang berkuasa ini, kapanpun itu memberikan analisa yang cukup menarik, di mana mereka telah meriset atau mengkaji kenapa tiba-tiba suara dari Ridwan Kamil ini terus merosot. Nah, hal ini ternyata menurut mereka ada satu poin penting di situ, di mana partai yang katanya pemenang itu ternyata bekerja sendirian. Karena memang 15 partai lainnya, karena memang Ridwan Kamil ini kalau nggak salah didukung oleh 16 partai ya. Itu katanya yang bekerja untuk Ridwan Kamil dan Suswono cuma PKS. Sedangkan yang lainnya itu cuek atau meninggalkan. Nah, bagaimana pembicaranya? Karena memang sangat menarik, jadi tolong jangan di-skip-skip ya. Jadi sayang untuk dilewatkan. Nah, berikut videonya. Yang akan menjadi fokus kita hari ini adalah Jakarta. Giliran lu, Wan. Gimana nih Jakarta nih? Aduh, Jakarta menarik ya. Gimana Jakarta? Jakarta ini masih menarik ya, karena rupanya RK Suswono ini ditinggalin oleh pendukungnya, partai-partai penyokongnya. Iya. Misalnya ya. Jadi kami ketemu dengan beberapa narasumber, termasuk juga di internal PKS. Jadi PKS ini merasa ditinggal sendirian untuk bekerja di Jakarta. Iya. Mereka hanya bekerja dengan timnya RK, sementara partai lain nggak gerak. Nah, itulah makanya merasa ditinggalin gitu loh. Golkar hanya ngasih sekretariat. Sebentar. PKS itu adalah pemenang di Jakarta. Pemenang di Jakarta. Nah, ketika mereka ditinggalkan, apakah ini berdampak signifikan untuk penggalangan dukungan oleh mereka ini? Persis dong. Karena ini kan koalisi Kim plus plus, harusnya kan Kim plus, bukan Kim plus. Karena kan PKB sama Nasdem kan masuk di situ. Ya, iya, Kim plus juga. Oh iya, Kim plus Jangan juga ya. plus itu. Jangan berantem, kan harmonisasi. Iya. Yang santun, Wan, yang santun. Kim plus. Nah, harusnya kan mobilisasinya di bawah itu bukan hanya PKS yang bergerak, tapi juga semua partai-partai yang lain. Tapi ini nggak gerak sama sekali. Cuman PKS berarti yang gerak. Cuman PKS yang gerak. Itu pun juga terbatas karena logistiknya seret. Logistiknya seret. Iya. Nggak punya ini, nggak punya cuan. Nggak cair bos. Cair. Itu kata siapa itu? Ya kata orang internal PKS gitu. Narasumber yang tahu lah ya. Ya narasumber yang tahu. Artinya kan mereka juga bergerak terbatas ketika logistiknya minim ya. Ya. Hal yang sama terjadi di Nasdem gitu ya, dan PKB ya. Dua partai itu sih yang paling kentara. Kenapa? Karena logistik ini menjadi faktor yang serius ya. Mereka ini kan sudah habis-habisan di pileg kemarin dan pemilu begitu kan, pilpres ya, dan mereka mengeluarkan ongkos lagi atau kos lagi yang besar untuk pilkada ini
kayak mau nggak mau gitu loh, Pram. Dan mereka merasa distribusi logistik dari Kim Plus ini tidak merata ke partai-partai, sehingga partai-partai juga ketika diminta untuk keluar resources gitu sendiri, mereka keberatan juga gitu. Pada akhirnya mereka minimalis aja, mendukung tapi minimalis gitu. Misalnya membantu memasang baliho gitu, terus turun ke beberapa titik itu ya hanya perwakilan formalitas gitu. Dan bahkan ada yang perwakilan dari partai-partai itu ya, itu sudah ada yang terang-terangan mendukung, meloncat dukungannya, migrasi dukungan. Dari Nasdem siapa contohnya? Bestari Barus dan Guruh Tirta Lunggana, yakni anaknya Haji Lulung almarhum. Iya. Bahkan Tirta Lunggana ini sudah membentuk relawan untuk Pramono dan Rano Karno. Ya, itulah tadi analisa dari Tempo ya di program Bocor Halus, di mana mereka mengatakan kalau suara dari Ridwan Kamil ini bisa semakin merosot, itu karena memang ketidaktotalan atau ya males-malesan lah kerjanya dari para partai pendukung RK dan Suswono. Nah, justru di sini yang masih semangat, yang masih menggelora itu hanya PKS. Di mana PKS yang kita lihat memang dia total ya dalam memenangkan RK dan Suswono ini. Mereka berharap kalau dengan hadirnya mereka ke dalam koalisi Kim Plus itu bisa menyebabkan suara yang signifikan, bahkan mendapatkan menang satu putaran. Nah, hal ini ternyata berbanding terbalik menurut koran Tempo tadi, karena memang ternyata itu teman-teman PKS dulu saat di Pilpres dulu, yaitu PKB dan Nasdem, justru meloncat mendukung Pramono dan Rano. Di sini disebutkan ada Bestari Barus dan juga anak dari Haji Lulung ya. Nah, kami tim EDN yang memang asli dari Jakarta itu sudah melihat hal ini jauh hari, karena memang kampung kami sendiri ini bisa dibilang dulu loyal kepada PKS ya. Siapapun yang dipilih PKS kita sami'na wa ta'na, tapi tidak untuk tahun ini. Nah, kita pikir itu cuman di lingkungan kita aja gitu loh. Yang namanya kita beralih dukungan dari partai PKS justru sekarang ke partai yang diusung oleh PDIP. Padahal pada tahun 2017 dulu itu kita maksimal untuk mati-matian membela Anies Baswedan dan alhamdulillah sukses ya. Nah, saat ini justru sebaliknya. Kita sepertinya memang enggan untuk memilih PKS karena memang ada salah satu hal yang di orang lain anggap itu karena memang PKS berkhianat kepada Anies Baswedan. Sehingga suara-suara PKS itu bukan hanya di DKI, tapi di beberapa tempat seperti di Kerawang, di Padang, dan juga di Aceh, dan juga beberapa titik-titik yang memang kemenangan dari PKS, bahkan di Depok, itu ada kemungkinan para calon pemimpin itu yang diusung oleh PKS, yaitu dari kadernya sendiri, itu kemungkinan akan dilawan total oleh para simpatisan dari anak Abah atau Anies Baswedan. Nah, di sini bisa dikatakan menjadi titik balik ya, atau mungkin era kejatuhan dari PKS kalau menurut dari yang kita lihat di media sosial. Itu dimulai dari tahun ini, karena memang bisa dikatakan simpatisan PKS ini loyal kepada partai ini sudah sejak mereka berdiri itu 25 tahun yang lalu. Jadi ketika memang tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para simpatisannya, wajar kalau mereka akhirnya berbalik dukungan. Nah, untuk saat ini itu bisa dikatakan simpatisan PKS itu lebih dari 50% itu sekarang jadi terombang-ambing. Mereka tidak memilih PKS, tapi juga tidak memilih partai lain. Yang penting bukan PKS. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab kenapa partai yang alih-alih akan dibuat oleh Anies Baswedan, itu ditunggu-tunggu kapan berdirinya. Karena kemungkinan mereka yang terombang-ambing ini akan masuk ke dalam partai dari Anies Baswedan yang dianggap sekarang sebagai tokoh yang paling dianggap bisa memenuhi hasrat mereka untuk terus mengabdi kepada negara ini melalui jalan yang dipilih oleh mereka sendiri gitu. Nah, jadi hal inilah yang membuat kenapa sekarang PKS ditinggalkan oleh simpatisannya. Jadi kira-kira itulah analisa dari kami tim IDN
dan juga analisa dari Tempo.co di Bocor Alus Politik, di mana mereka beranggapan kalau sepertinya PKS yang dikatakan partai kader itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh pendukungnya. Nah, jadi menarik untuk kita lihat apakah RK ini akan tetap menang atau malah justru sebaliknya. Menarik untuk kita simak di 27 November nanti ya. Nah, jadi sampai di sini dulu ya dan project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.